ibaratnya keluarga di sana, duduk di sana. Bang Suma pernah pesantren? Nggak pernah. Saya pesantren 6 tahun. Pesantren Nurul Junaidiyah Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Reseller King-Care Surabaya ada belum Bang? Belum. Ada Surabaya? Ada. Serius? Jadi baru dikirim. Oh, baru dikirim. Jadi yang mau produk King-Care di Surabaya ada ya. Nanti saya janjikan kemarin mau umumkan nomor kontak reseller yang ada di kota-kota, cuman kan produknya belum sampai. Percuma aja kan, jadi nanti aja. Nah, alhamdulillah teman-teman sekalian, teman-teman yang sudah pesan King-Care itu yang tidak trauma kan, make bentar tiba-tiba ada gatal berhenti kan. Tapi mereka yang tetap menggunakan, alhamdulillah mereka rata-rata nginfokan apa itu testimoni. Mereka testimoni mengatakan bahwa ini oke. Mereka testimoni apa? Oh, testimoni. Iya, gitu aja kok, gampang kok. Testimoni. Betul. Mereka testimoni. Testimoninya mengatakan bahwa ternyata cocok gitu. Yang tadinya gatal, yang tadinya perih, ada gatal-gatalnya, ada jerat-jerat muncul, begitu mereka pakai ternyata cocok. Dan benar-benar wajahnya itu kinclong bersih. Kita Rizal juga tadi malam. Kenapa dia? Pakai juga? Apa katanya? Kan kusuruh coba menjelek hancur mukanya. Iya, betul. OB-ku kan? Terus pakai lah 5 hari. Bersih. Enggak lah langsung bersih gimana? Kalau bopeng kan ini memang ada bopeng Iya, kan. betul. Kalau bopeng kan nggak bisa. Maksudnya cerah mukanya aja. Wih, akbar katanya, bagusnya. Masa Katanya gitu kan. Terus dari facial washnya yang dia suka sekali katanya, bikin lembut. Terus dia lihat mukanya, iya tahu bersih kan? bersih. Yang ada tuh yang kayak bekas-bekas jerawatnya itu baru 5 hari dia pakai. Katanya Iya. itu harus sabar. Jadi King-Care kita itu memang bukan untuk memutihkan sih sebenarnya, ya kan? Membersihkan. Untuk membersihkan Terus dia gitu. bilang, ini kan kemarin dia pakai apa tuh yang mahal lah pokoknya kan. Kayak gitu. Terus dia bilang kalau pakai itu kalau nggak bisa kena panas. Nah ini pakai skincare bisa kena panas kan. Nah, Dia sama kan? hobi pergi-pergi. Kemaros. Alhamdulillah. Nah itu teman-teman. Jadi ada office boy di kantor, office boy-nya Bang Suma kan. Itu pakai produk kita. Alhamdulillah dia kan sering keluar-keluar tuh untuk belanja-belanja gitu ya kan. Kena matahari. Dulu dia pakai yang mahal. Tapi kalau kena matahari Nggak bisa. kecewa gitu. Habis kena matahari tiba-tiba langsung ada spontan hitam atau apa gitu. Tapi pas pakai kita punya tetap aja bersih, mukanya itu bercahaya gitu loh, nggak putih kayak Bang Suma nih. Bang Suma tuh hitam, sebenarnya tuh Bang Suma hitam. Yang pernah jumpa Bang Suma itu pasti, lo kok nggak sama dengan di TikTok putih. Tapi paling tidak hitam namun bersih gitu, karena make itu King-Care-nya kita. Kalau Bang Suma itu dari dulu, dari sejak SD, SMP, SMA, kuliah nggak pernah make perawatan, nggak pernah. Bahkan parfum Bang Suma jarang pakai. Masker kebalik lagi, mencari masalah lagi. Sugar, thank you. Setelah dia pakai punya kita, alhamdulillah, habis sumut, syukran. Ternyata cocok, bersih, nggak ada plek-plek hitam. Nah kayak Bang Suma nih ya. Coba ya tuan, gimana ya?
Tuh, nggak ada flag. Ini nggak ada efek kamera, nggak pakai apa namanya, nggak pakai apa namanya, nggak pakai efek. Iya betul, skincare, skincare. Nggak pakai filter, nggak pakai efek filter. Nah gitulah. Betul, tinggi saya 170 km, berat badan saya itu 78 cm. Puas. Nggak ada jerawat, Masya Allah, Alhamdulillah nggak ada jerawat. Nah jadi teman-teman yang mau buat, yang mau pesan skincare, langsung aja ke Bang Suma Store ya, di akunnya. Situ ada keranjang kuning. Sekarang kalau nggak salah sudah mulai kusam kuningnya. Sekarang keranjang ungu. Klik aja di situ, atau klik nomor WA 0815 27 plus 28 Nathan plus 28 plus 22. Gak ada suara. Kok bisa? Skincare. Kasih lancar, skincare. Gitulah. Ada kan suaranya. Macam-macam aja orang ini. Ada. Gitu dong. Ditetep layarnya teman-teman. Mau kan lihat perumahannya Bang Suma ya kan? Ada yang bilang gini, perumahan itu nanti pasti di framing lagi tuh. Perumahan itu dari TikTok, dari hasil koin. Ya Allah ya Karim. Dedi, syukran. Sudah. Alhamdulillah. Thank you sir. Nah ini kita ambil brosurnya. Kita mau bagikan nanti perumahan kita ini. Langsung bolak-balik Sat. Ini teman-teman, perumahan yang kita mau datangin. Ini DP 5%. Tapi kalau mualaf 0%. Yang penting ada sertifikat mualafnya gitu. Hasil TikTok. Berapa hasil TikTok? Begadang sampai pagi. Kadang TikTok itu dapat 300.000. Itu 24 jam. Tapi itu dulu. Sekarang enggak. Sekarang itu menurut admin kadang dapat 50, 30, kayak gitu-gitu. Jadi jangan berpikir orang di TikTok itu besar. Tapi bagi sebagian orang 50.000 itu kan besar ya kan. Jadi kalau dapat 50.000 itu sudah sangat syukur. Alhamdulillah. Jadi kalau sebulan 1.500.000, 2 juta dapat lah ya kan. 2 juta itu kan lumayan bagi teman-teman kita, bagi saya juga sih sebenarnya. Cuman kalau ada yang mengatakan bahwa kita bikin usaha itu karena TikTok kan baru kali ini aja ya kan Sat. TikTok itu baru setahun lebih kurasa. Sementara kita bangun perumahan kan sudah dari tahun 2019. Bikin perumahan itu dari tahun 2019. Ini proyek yang ketiga. Gitu teman-teman. Angola Api diskon 100%. Boleh. Boleh. Diskon 100%. DP-nya kan? Ya boleh. Gak apa-apa. Anggota Api 0%. Ya boleh. Gimana itu ya? Bangkrut aku nantinya. Masya Allah. Cantik ya brosurnya. Rumah subsidi, rasa komersil.
free voucher menginap di wisata Rumah Hobbit Belangi. Nah tuh ada free-nya kan. Nah tuh bagi yang ambil rumah di tempat kita dapat free voucher menginap di rumah wisata Hobbit Belangi, wisata Rumah Hobbit. Mau merokok? Gak apa-apa, kena asap ini, pelanggaran nanti. Bapak kita mau merokok. Ini, oh bagus, ini ada kok ini. Teman-teman yang di YouTube juga ya, kita live di YouTube ini ya. Gak apa-apa kan kalau misalnya bahas-bahas pribadi, usaha, kan nanti debat ya. Oh ya, nanti saya spill ya, adik angkat saya yang polisi itu, yang ku bilang adik angkat saya yang polisi tadi dijemput sama anak yang pertama. Beliau itu oten, datang ke Makassar nggak cari siapa-siapa, datang ke Makassar itu cari abangnya. Dia kalau nggak salah ada pelatihan kenaikan pangkat dia. Nah ini lagi dijemput sama anakku untuk ke perumahan. Jadi adik itu masih Kristen. Oke, masih Kristen beliau. Adik angkat, kita mau miring lagi, nggak akan lurus kan? Adik angkat masih Kristen, orang tuanya Kristen, namanya orang Toraja ya kan? Kami bersaudara itu, angkat dia sebagai saudara itu dari tahun 2006. Sudah berapa tahun? Kalau 2006 sudah berapa tahun kami bersaudara? Hampir 18 tahun. Dia tahu Bang Suma tahu, dia ngerti Bang Suma, dia paham. Dia juga pernah belajar. Iya, belajar Islam juga. Sempat juga dia sampaikan ke Bang Zuma, Kak, alhamdulillah saya sudah jadi Muslim gitu. Tapi saya belum yakin, karena saya, Bang Zuma, tidak pernah membahas masalah agama dengan dia secara pribadi, dalam arti kata mau mengislamkan beliau atau mendoktrin beliau atau mau apa istilahnya, mau membuat dia mu'alaf, itu nggak pernah. Tapi mungkin karena sering nonton Bang Zuma, diinformasikan, Kak, saya sudah Muslim. Kamu serius? Alhamdulillah Kak, saya Muslim sekarang, kata dia gitu. Kenapa bisa gitu? Ya belajar, kata dia kan, belajar. Ya alhamdulillah dek. Nah, ada suatu hari dia kirim foto Bang Suma dari TikTok. Dia kirim. Oh berarti anak ini sering nonton Bang Suma berarti ya kan? Alhamdulillah dia mau berangkat dari Polres sana, mau ke Makassar, dari Polda Makassar. Telepon, Kak, sebentar malam saya mau berangkat ke Makassar. Dek, mau di rumah atau gimana? Di hotel aja, sesuai dengan jatah dari Polda. Nah, ini dijemput sama anakku, sama-sama kami mau ke perumahan. Jadi dia bentar hadir di sana. Habis itu dia mau ikut sama kakaknya ini ke wisata. Dia mau ikut nginap sama kakaknya di sana. Jadi hubungan kami tuh sangat bagus. Beda keyakinan tapi lebih dari saudara gitu loh. Jadi jangan pikir
kalau saya itu benci, enggak. Justru karena saya sayang, makanya saya habiskan waktu untuk apa? Mengajarkan kemudian saudara-saudara penyembah bintang timur ini untuk sadar gitu ya. Nah, kalau misalnya mendengarkan apa yang saya sampaikan itu masuk akalnya, ya alhamdulillah, ini nggak macet di sana. Makasih ikut Mama Bayu, barakallahu fiik. Belum lagi mereka lihat kedekatan kamu sama Pak Leo. Betul. Belum lagi kalau lihat kakak angkat saya lagi. Oh gila, yang sering disebut-sebut sama oten-oten atas sama Pak Leo, belum kalian lihat. Kami jumpa itu pelukan, Saya saja sering dimarahin. nangis-nangisan. Dimarahin sebagai anak. Nah, ini sering dimarah sama Om Le, dianggap sebagai anaknya. Kakakku Kristen, fanatik, luar biasa fanatik. Dan tahu Bang Suma. Dan dia pun tahu Bang Suma. Dia baru beberapa bulan yang lalu ya nelpon, adekku gimana kabarmu? Aku lihat kamu dialog sama siapa? Siapa namanya? Yang begini-begini nih, siapa namanya? Elia. Hah? Elia. Yang gini-gini? Iya, Lia. Dia nelpon, Dek gimana kabarnya Elia gitu, gitulah. Ya, Biasa kan disebut-sebut soalnya itu Pak Leo. iya mereka. Mudah-mudahan aja Pak Leo ada juga sebentar. Iya, semoga aja Pak Leo ada, karena beliau juga OKK di asosiasi perumahanku. Dia kakakku, betul-betul kakak, mesti beda keyakinan gitu. Sama dengan adek ini, adek di. Jadi jangan heran, kalian aja yang benci Bang Suma, yang lain gak ada yang benci. Kalau Kristen hidup di dunia nyata itu udah sondi, Masya Allah. Kalau Kristen yang di dunia nyata, staf saya itu alhamdulillah mereka cinta sayang sama Bang Suma gitu. Hanya mereka aja ini yang di sosmed yang benci sama Bang Suma gitu ya. Sampai-sampai Pak Leo bilang kan, kau dibahas lu. Oh iya betul. Di sama pendeta di Bekasi. Iya, kata beliau Bang Suma itu jadi objek pembicaraan di mana? Makasih Ogut, di gereja. Ya aku bilang ya iya kan dah, wajar lah saya dibahas karena saya kan menjabarkan ayat suci Al-Quran, ya kan? Faqatilu awliya asyaitan, perangilah teman-teman syaitan. Teman-teman syaitan itu apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira. Itu teman-teman muslim harus hafal itu ayatnya. Editores, makasih. Ini saya gimana cara menghindari itu apa Zat? Kok ada dos di bawah? Buka masker. Janganlah, nanti kelihatan giginya. Malu. Giginya nong-nong. Giginya nong-nong, sudah gitu bolong di tengah. Kayak senior kita bokir. Nah, mirip itunya. Kok usah buka masker. Murah pun ini. Beli 10.000 udah dapat berapa biji. Garuda Bima, Sokif, syukran. Ya udah sondi, barakallah fik. Ini jalan-jalan abangku, jalan iya menuju ke perumahan. Alhamdulillah, perumahan yang selama ini saya cita-citakan untuk berjalan, alhamdulillah Allah memberi kemudahan gitu ya. Dan Masya Allah, apa?
Kenapa San? Mabok? Masya Allah, perumahan jalan tanpa harus minjam di bank. Luar biasa. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Suma bosku. Iya. Saya punya cita-cita teman-teman. Ini saya sudah niatkan ya kan. Apa lewat belakang aja deh kita, kalau bisa deh. Boleh. Lewat belakang dari masuk Citra. Ini ada jalan sini. Lewat belakang Citra Terus ke Musga. ke Goaria. Mobilmu nggak apa-apa. Ke Goria terus ke di belakang, lewat belakang. Oh ya udah yuk. Iya jauh kali ke sana. Cuma jalanan deh. Enggak lah, nggak apa-apa. Sekali-sekali lah. Ini sampai mana tadi cerita kita? Sampai udah Sondi. Udah Sendi ya. Jadi punya cita-cita. Bang Suma kan kangen tuh, rindu sama teman-teman apologet, ya kan? Punya cita-cita ingin mengumpulkan mereka di Makassar gitu. Kumpul di sini, biayai pesawatnya mereka pulang pergi. Kalau penginapan kan alhamdulillah sudah ada ya kan. Kita suruh aja di mana? Di wisata kita di Bolangi, nginap di sana sepekan. Kita suplai makanan. Kita buat mereka bahagia, senang, happy. Itu cita-citaku. Ingin kumpulkan semua teman-temanku di API, di tempatku ini, bercanda sama mereka, kepikiran sama mereka yang selama ini berjuang bersama-sama. Pingin kali, tapi dengan uang pribadi gitu. Rumah kakakku di sini udah dipagarin. Bisa di sini San? Ada jalan, kamu tahu? Yakin? Mana ada? Terus aja ke sana. Iya, Mana bisa? bisa lah. Serius ini? Iya. Itu cita-citaku, mau kumpulkan anak-anak kesayanganku. Kalau di spill jalannya kita kena pelanggaran. Serius ini? Iya. Pernah lihat sini? Enggak juga. Bodak. Insting. Apa sih, kita buru-buru ini 11:30. Nangis dah orang di perumahan menunggu kelamaan. Cuma ya, mereka sudah pada nangis. Bagaimana situasi? Oh iya, ini dari klinik yang menyampaikan, klinik atau dokter yang menangani terkait dengan king care kita menginformasikan, kebetulan beliau juga lagi monitor ya teman-teman. Dia katakan bahwa gatal-gatal di awal itu karena proses detox cream lama yang banyak mengandung merkuri. Oh gitu, gatal-gatal diawali. Makasih Aisyah, Coko. Ada yang gatal, ada yang enggak. Mungkin efek ada. Yang gatal maksudku. Enggak semuanya yang makin langsung gatal, enggak. Ada yang kena mungkin dampaknya gitu. Yang gatal-gatal itu diawali karena proses detox cream yang sudah lama yang banyak mengandung merkuri. Nah, itu laporan dari tim klinik kita ya. Yang kena itu paling kayak dari 20 orang paling 2 atau 3. Iya. Saya aja enggak gatal-gatal. Lucu yang gatal cuman kakinya, padahal kaki enggak kasih. Alhamdulillah
Alhamdulillah, Masya Allah. Nur Alim, apa kabar? Alhamdulillah baik, bos. Alhamdulillah baik. Ini kita menuju ke perumahan ya, teman-teman. Sekitar berapa menit, Sat? 40 menit. Kok kamu tahu jalan ini, Sat? Iyalah. Kok kamu hebat? Kanan kan? Ini tanda larang. Hebat anak ini. Kok bisa? Saya ini tahu. Aku aja penduduk asli di sini nggak tahu loh. Si bodat ini tahu. Ini bodat Bali ini tahu. Ya ampun. Mamuju, Masya Allah. Apa tuh? Kenapa ya Bang Suma harus pakai masker? Takut sama siapa? Nggak takut sama siapa-siapa. Nggak takut sama siapa-siapa. Takut malu aja giginya nongol. Boneng soalnya. Manado, Masya Allah, Manado, barakallahu fiik. Giginya boneng, malu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Li jadi Google Maps. Iya, dia tahu jalannya. Heran aku heran. Anak ini ingatannya kuat. Saya salut itu. Saya kan kemana-mana jarang tahu jalan. Dina Putra Hasnadita, thank you, syukran. Tapi beliau sekali jalan tahu dia jalannya. Beliau pendatang padahal. Hartito Rar, thank you. Bandung hadir. Apa ini? Mau pakai masker sampai kapan, Bang? Udah nggak ada corona. Sampai giginya habis operasi. Mau pasang gigi ikan hiu, tapi belum ada stoknya, habis katanya. Era, thank you. Mas Samba, saya punya kenangan di Mas Samba. Tamat SMA saya dikeroyok di Pasar Sentral. Kira ada kenangan sama Evi Masam. Iya, saya dipukul di sana di Pasar Mas Samba. Gara-garanya saya mampir beli parang. Dikiranya saya ini musuh. Kita nggak tahu kalau di Mas Samba itu lagi ada kasus waktu itu ya. Mampirlah saya di pasar beli parang. Saya dicurigain musuh. Oh, habis saya digilas sama anak-anak muda di sana. Hampir mati saya di sana. Tapi ada hikmahnya. Karena pada saat bapak sakit, dirawat di rumah sakit Mas Samba ya kan, orang pada datang jenguk bapak kan. Bapak kan tokoh agama di sana ya. Dia salah satu pembawa tablik di Luwu. Datang orang-orang jenguk. Orang-orang itu lihat saya gitu kan. Datanglah mereka. Minta maaf. Ini siapa kok heboh kali? Sambil menangis melu. Oh, kayak gitu-gitu. Ada apa? Kenapa Pak? Aku bilang gitu. Aduh, beberapa tahun yang lalu di sini kan, pernah kan di sini di pasar dipukul? Iya betul, saya pelakunya gitu. Mereka menangis jadi-jadinya, peluk, ciumin aku waktu itu. Ternyata mereka sudah pada tablik, jamaah tablik. Yang mukulin saya itu ternyata aktif jamaah tablik setelah kejadian-kejadian horor kayak gitu-gitu kan. Minta maaf dia. Apa katanya? Percuma aku sholat, percuma aku puasa, kalau aku tidak bertemu samamu dan minta maaf samamu dan mencium kakimu. Bapakku heran kan, ada apa? Kenapa anakku? Kata dia. Kenapa anakku? Ini kami dulu hampir membunuhnya. Yang betul. Saya 3 kali ditebas parang, ditebas samurai. 3 kali ditebas samurai. Saya ingatku 3 kali ditebas samurai. Alhamdulillah, karena
Mungkin karena faktor kegantengan juga sih waktu itu ya, masih ganteng waktu itu ya. Jadi samurainya itu malu-malu untuk sampai ke badan. Saya loncat ke dalam di toko di ruko. Si Cina itu dorong, jangan di sini dek, jangan masuk di sini dek, jangan di sini, di luar. Kurang ajar juga aku bilang ini. Orang sudah dikejar sama samurai, minta tolong sama dia malah disuruh keluar. Tidak, saya masuk ke dalam. Di dalam itu penuh dengan dos-dos Indomie. Banyak hancur Indomie itu ditebas sama samurai mereka. Itu kurang lebih 30 orang. Saya berdua. Teman saya itu orang Bima. Maaf ya, sahabat-sahabat orang Bima. Ini teman saya orang Bima. Mungkin dia lagi nyimak ini. Namanya Rujahanu kan. Setiap dipukul dia panggil mamanya. Mama! Setiap dipukul panggil mamanya. Habis itu dia menggerutu. Dipukul sambil celoteh, menggerutu, merepet, kayak gitu-gitu. Jadi itu yang hibur saya gitu loh, kawan-kawan. Seru gak ceritanya? Mau gak aku ceritain lengkap? Enggak penting. Gak penting ya? Ya udah kak. Kalau gak penting gak usah lah. Bukan dongeng, ini fakta. Fakta di Masamba. Seru kan nanya San? Mana ada? Iya. Oh dia sudah 67 kali kamu dengar ya? Enggak. Jadi udah bosan dia. Enggak ada lucu-lucunya. Enggak lucu, sedih, terharu. Tarik napas dulu, karena itu kenangan pahit. Lanjut ceritanya. Jadi waktu itu tahun 98 Bang Suma lulus dari pesantren Nurul Junaidiyah Lawu. Saya tamat di sana. Yang tadinya pernah masuk ke pesantren sebelumnya di kota Balandai. Habis itu tamat SMA, saya dan teman-teman letting saya itu pingin jalan-jalan, ada permandian air panas di Masamba. Pergilah kita kan. Jarak dari pesantrenku ke Masamba berapa kilo itu ya? Lumayan lah. Ya mana lah kau tahu. Setahu jalan sekitar ada 30-50 kilo gitu lah. Ya kan? Nah, ternyata setelah kita mau menuju ke puncak, kan kalau nggak salah gunung itu ya, bukit. Dari kota Masamba itu entah berapa jaraknya, mungkin ada 10 kilo gitu teman-teman. Lupa kita bawa senjata, lupa kita bawa parang. Sementara kita mau ke gunung kan harusnya ada bawa parang untuk tebas-tebas pohon gitu ya. Saya bilang gini, kalau gitu biarkan saya ke pasar beli parang. Pergilah ke pasar bersama teman saya tuh yang Rujahanu itu kan. Ke pasar santai aja, jalan masuk ke pasar truk. Begitu masuk ke pasar, namanya kita masih ilmu masih anak muda lah ceritanya. Oh ini teman baru. Nah, parahnya aku taruh di belakang, serat, aku letakkan begini, serat kayak pendekar gitu kan. Tahun 98. Kan ya masih Lurus. Tahun 98, taruhlah parang sini, kayak film Barry Frima gitu ya kan. Kayak Barry Frima. Nah, jadi masuk pasar, parang di sini. Kenapa matanya orang semuanya ke Bang Suma ini? Ada apa kok semuanya pada liatin saya gitu loh. Jadi rupa-rupanya orang-orang itu mikir saya musuh mereka, yang ternyata itu masa-masa saya sangat genting. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi kayak mana? Coba tanya orang itu dulu. Jangan bilang gak ada jalan. Itu gimana dong? Hai. Ya tadi jalan yang tadi itu. Yang itu. Yang tadi ya. Tembus di situ. Coba aja deh. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kayak mana dong? Telat kali ini. Aduh, udah banyak yang mau pulang. Ada anaknya masuk siang, sama ada yang mau kerja kak. Ya udah videokan aja.
Atau dia suruh naik sini, di? Bisa naik ke TikTok. TikTok nggak? Live Suma 02. Mau dilanjutin ceritanya? Udah ya? Capek aku, sesak napas kurasa. Masya Allah, Ukhti Rini, sempat-sempatnya dirimu Ukhti memikirkan aku untuk beli mobil lagi sehingga dikasih koin. Allah, mau dilanjutin gak nih ceritanya? Nggak usah. Apa sih lu, Tat? Di sini ya? Ini kayak ini nih. Coba lah, tapi mobil bisa nggak? Itu ada mobil tadi keluar. Aduh, Ada tadi? Ada. Serius itu? Hah? Tunggu coba ini. Nggak bisa. Nggak bisa katanya. Gimana itu? Wow, keren kali kalau gini. Udahlah, keluarlah kita. Kita mau kompas teman-teman, tapi ternyata di belakang ini nggak itu. Kalau lewat sini ya, pernah. Nggak. Oh, maksud di mana itu? Aduh, teman-teman. Mana dong? Maaf ya teman-teman yang lagi Keluar dari kuburan apa? nggak ada jalan situ. Nggak ada jalan situ. Astagfirullah. Ayo wai. Abangku, Abang Ikal RC mau ke perumahan, Bang. Perumahan yang baru. Mana orang-orang ini? Aku bilang kamu live. Aduh, gila. Live aja. Atau Ukhti Gemini ada di lokasi sama Bunda Rahma ya? Tolong dong live kan dari sana biar konsumen kita itu nggak ini. Apa ini? Ini. Ini. Apa ini? Apa ini, Bang? Mas masa remaja kami orang Bugis tak pernah takut dengan kematian asli. Oh iya, betul. Waktu itu saya nggak takut. Mau lanjut ceritanya nggak nih? Enggak. Satu nggak mau. Aceh, Masya Allah. Ya, saya dari Palopo, Putra Luwu asli. Asli Putra Luwu. Putus-putus ya? Gimana ini teman-teman? Kita lanjut atau gimana ini? Oh, lag ya. Gimana dong, Sat? Ini karena di daerah sini kan. Oh, lag. Udah bagus? Udah bagus? Cek, udah bagus? Jadi lewat mana ini kita lihat poros. Iya, lihat poros. Mau nggak mau masuk ke BPS. Astaga. Ya makanya aku minta sama orang-orang ini, kok nggak ada yang Bunda Gemini, kalau monitor saya naik di TikTok dong. Kok naik ojek gimana sih? Ya, sahabatku Bang Iqbal RC, Masya Allah, Barakallah Fik. Ini Bunda Gemini naik dong, live dong, naik live.
berarti kita singgah dulu ke rumah. Ngapain lagi singgah di rumah? Tidur? Sama hotel. Oh, ada aja gila kau. Kemana ke sini? Di sini mak kami situ. Di sahabat. Sungguh ya teman-teman ya. Iya Bang Ersi, Bang Ikal Ersi. Naik ojek katanya. Apa kalau ke kanan ini nggak bisa? Mau kemana ke situ? Mana ini orang-orang? Kok nggak ada yang monitor ya? Grup nggak ada yang monitor ya? Dalam. Gimana? Mau dilanjut ceritanya? Cerita yang lain. Yang lain aja. Makasih Z Malika, Masya Allah. Cerita yang lain aja. Ya waktu Bang Zuma menjambak rambutnya Pak Bombom. Oh pula rambutnya Pak Bombom. Rio SS Ria, makasih. Makasih ya teman-teman. Z Malika, Ri, Anda orang baik. Kemarin kita apa masuk ke roomnya Agatha ya? Kemarin masuk ke Agatha, Itu diturunkan. di kick, diturunkan, di mute. Oh gitu. Nggak tahan dia kan. Baik yang Allah miliki, Asmaul Husna, itu cerminan sifat. Ya, itu cerminan sifat. Putra Radha, Masya Allah, makasih. Itu cerminan sifat Allah, Asmaul Husna itu. Ya, ada yang protes gitu ya tentang itu. Ya, agar dipahami, sifat 20 dan Asmaul Husna itu adalah merupakan nama dan sifat Allah itu sendiri, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apakah Allah memiliki sifat Maha Penyayang? Iya. Inisial D, makasih. Hera, makasih. Gitu ya. Nah, kemarin itu saya naik ke atas karena apa? Bukan karena Agathanya, Marjuki. Saya kejar hamba Allah. Saya kejar Esra Soru itu. Bukan, kalau Agatha mah saya tahu dia cuma film karton. Agatha itu apa sih? Esra Soru itu apa? Pendeta dia? Pendeta Esra Soru itu saya kejar. Begitu saya ke atas, maunya debat sama dia. Tapi rupa-rupanya beliau kabur. Karena dia tahu kalau Bang Suma itu paham betul tabiat beliau itu cuma bisa berdusta, memelintir lidahnya sendiri. Hanya itu yang dia bisa, gitu ya. Tahu aku. Itu teman-teman sekalian. Jadi dia tahu Esra Soru itu. Makanya kemarin kita lewat ini aja, langsung keluar sini. Lewat sini keluar. Manikuaya. SMA 7, sekolahnya adek, lurus. Jauh nggak itu daripada di sini BPS? Sama aja ya, sama aja karena belok lagi ke Pasar Mandai. Betul. Sifat wajib itu 20. Betul. Dan Asmaul Husna itu adalah penjabaran daripada sifat yang melekat pada diri Allah yang 20 itu. Itu betul. Cuman kan saya tidak sedang punya kapasitas, apa ya bahasanya? Saya pada saat itu tidak sedang menjadi narasumber yang mau membahas tentang sifat 20 dan Asmaul Husna. Nah, saya hanya mengejar siapa Agatha ini, si Gatot ini, untuk menjelaskan perbedaan antara mulut dan perkataan gitu.
Toh. Dan ternyata dia mengatakan mulut dan perkataan itu sama. Ingat gak kemarin? Iya kan? Mulut dan perkataan itu sama katanya. Nah, itulah mereka. Sehat selalu Bang Suma, Allah melindungi, amin. Abang juga. Estra Soru nggak pernah takut? Yakin? Kenapa dia kabur kemarin? Kok nggak takut? Kenapa? Kalau dia nggak takut, terus kenapa dia kemudian debat dengan Bang Suma cuman sekali dua kali, itu pun keok? Lanjutkan dong, iya kan? Jangan cuman kenyang perpuluhan. Ya, berilah semangat kepada jemaahmu. Kalau memang berilmu gitu loh, bukan ilmu tipu-tipu, ya kan? Inisial D, makasih. Siapa sih ya? Penasaran aku. Kok bisa lihat sini? Siapa itu sana? Situ yang tadi berdiri. Atau Hah? siapa? Penasaran? Kamu nggak lihat? Apakah Reba baik? Alhamdulillah. Kok kita lewat sini sih? Kau mampir di rumah? Baik. Kenapa nggak lurus aja tadi ke sana? Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Lebih marah lagi. Kifli, Masya Allah. Aduh. Smith Martinus. Bodoh kali dia gua jadi orang. Beliau masih sibuk karena baru pelantikan. Gila. Ngeri ya bawa motor. Ada rendang. Ini Ripa langsung panasin. Oh, ini Ripa kirim rendang, kawan-kawan. Katanya ada di rumah. Alhamdulillah. Coba tanya dulu. Dinda Uniripa kalau monitor ini makasih ya. Oh, Masya Allah. Iya. Ini abangku ini. Allahu Akbar. Oh iya, ini abang kita ya, yang selalu monitor kita. Atas nama Nabut Salama. Beliau dinas di Polres Donggala, Polda Sultan. Asli saya Arab Ternate Gerunda, Masya Allah. Tahu sih ya, dari wajah beliau pasti orang Arab ini, ada darah Arabnya. Jadi orang Arab, keturunan Arab, Masya Allah. Banyak juga di negara kita ini menjadi aparat, baik dari Polri, TNI, ya, dari keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita bilang tadi, maksudnya yang umat muslim juga harus tahu masalah 20 sifat. Oke. Makasih ya Bang Nabut Salama, Polres Donggala. Teman-teman yang ada di Polres Donggala, semangat terus, amankan negara kita ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Gitu teman-teman. Jadi kemarin itu bersama dengan siapa? Agatha. Bersama dengan Agatha. Saya naik itu karena kejar Estra Sorunya, Estra Soru yang sok tahu.
ilmu nihil, cuman modal perut gendut. Dia bahas tentang apa emang? Masalah firman, Yesus itu dia judulnya itu Yesus adalah Allah. Kalau Yesus adalah Allah dalam bahasa Ibrani, berarti alef lamet he dalam su. Hampir kamu yang hampir. Gila ini, gilanya tuh truk. Kamu nggak perhatikan. Aduh. Sudah. Kukira dia mau berhenti malah dia ngegas. Tuh. Ya, ada memang. Gitu ya teman-teman. Jadi dia mengatakan Allah itu, Yesus itu Allah. Nah, kalau Allah dalam bahasa Ibrani itu artinya sumpah serapah. Alif lamet he itu sumpah serapah artinya. Yesus adalah sumpah serapah gitu. Nah, kalau dia katakan Allah dalam perspektif Islam, berarti itu penghinaan kan, penghujatan kan. Ketika manusia disebut Allah atau Allah disebut manusia, itu kan penghinaan kan. Tergila ini, kelaparan dia mungkin. Seperti itu. Daeng dia, iye daeng dia. Alhamdulillah sehat. Ini kita masuk dalam terowongan Mina ya teman-teman. Terowongan yang ada di kota Makassar. Panjangnya berapa meter itu? Apa sih ini TikTok cengeng kali jadi orang. Kan? Tidak ada koneksi internet. Orok. Masa gara-gara masuk di situ terowongan langsung hilang. Oke teman-teman, jumpa lagi. Kita tadi masuk ke terowongan itu sempat tak ada jaringan. Apa sih? Apa? Aneh-aneh. Jualan ayam? Cuma itu langsung. Mana seru di Medan? Seru di Ada orang bawa mobil truk. ini yang klakson terus tadi. Nggak tahu. Kenapa dia? Nggak tahu. Mas, kalau macet mas, mau buru-buru itu ada dua caranya. Lewat belakang mobil saya atau lewat di atas. Oh, gelang emasnya sampai di siku coy. Itu pakai emas sampai siku. Mau dilihat emasnya. Klakson. Jadi dia gini-giniin kan tangannya. Krek. Ah, masya Allah. Kamu kok ikut-ikutan? Mau dilihat jamnya. Seru banget sekali. Masya Allah hari ini Boti luar biasa antum. Aku kabarnya baik, sehat. Dari Semarang, Masya Allah, syukran. Thank you teman-teman atas doanya. Bang Zuma takut sama Edis. Takut sama Edis. Alasannya takut apa ya kira-kira ya? Death Truth, misionaris yang miskin, KTP-nya Islam, KTP editan. Death Truth.
manajerku tuh Detroit tuh, manajerku kau lawan debat tuh. Nanti kau diajarin baca Quran, mengaji. Ini manajer saya, nanti ajarin kau ngaji. Edis, kamu jagokan Edis, udah ketahuan kau bukan Islam. Sakit hati, banyak orang yang sakit hati ya teman-teman. Kita bahas orang-orang yang sakit hati boleh? Yang sakit hati boleh? Detroit, papa jahat, buang air besar, BAB, bom, CP, roh kematian. Siapa lagi yang iri cemburu sama Bang Suma gitu loh. Cemburu dari semua aspek, dari apapun. Iya betul, si Yuni Sarah. Siapa lagi? Logila. Siapa lagi yang ya Rudio Akrobat. Siapa lagi? Itu orang sakit hati semua. Sakit hati dia kan, pingin menjatuhkan. Artinya kita lagi di atas, ya kan? Ya termasuk Tristan itu orang sakit hati, dengki, cemburu dari semua aspek. Karena dia kalah dari semua aspek, ya kan? Mau cerita tentang teman, Bang Suma lebih banyak temannya. Mau cerita tentang apa lagi? Gigi, Bang Suma lebih bagus giginya. Apa lagi ya? Pokoknya mereka ini bagaimana caranya lah supaya kebenciannya itu terlampiaskan dengan buka komal, bikin sensasi, pansos, bawa nama Bang Suma gitu. Aduh, kasihan. Oh CP apalagi, CP itu sakit hati kali sama Bang Suma. Apalagi ketika dia kalah apa itu, kalah DO atau kalah PO atau kalah KO, DPO. Kita tunggu sampai berjam-jam, dia takut datang. Giliran anaknya Abah nelpon. Waalaikumsalam nak, di mana posisi? Ini macet tadi lewat belakang, ternyata perbaikan jalan. Mundur lagi keluar kita. Gila. Kita jadi di situ. Kita juga. Astagfirullahaladzim. Gimana? Di situ juga. Di jalan yang buntu. Ini baru masuk Kota Maros. Belum sih, Bandara Lama. Iya harus. Jadi mau lihat mana? Jauh kali nak. Iyalah, jauh lah di situ. Dia acara kan ini, ku bilang sama Om tadi, kenapa nggak live TikTok aja, terus nanti naik ke sini, tapi mereka tak ada peduli gitu loh. Di mana Mini A? Maksudnya Abah yang ada di lokasi live aja atau naik di TikToknya Abah ini untuk live sini. Tapi nggak tahu lah. Supaya orang-orang itu kasihan, panas menunggu. Jangan nunggu Abah sampai pulang, sampai datang.
bagikan aja cepat itu berasnya supaya orang itu pulang, panas soalnya, kesian. Ada nasi dasnya juga kan? Ada, Kasihan. itulah maksudku. Setelah itu setelah dari sana langsung kita berangkat ke, Langsung ulangi. sama siapa anaknya Bang? Berdua? Oh iya. Jalan lagi Pak, santai-santai. Kemana? Langsung ke Bolangi? Iya. Ndak kantuk. Sebentar malam ndak boleh begadang itu. Cepat kita itu sayang ya. Ya, Assalamualaikum. Kenapa yang tidak ada yang baca WA aku ya? Sibuk mungkin. Apa disibukkan? Aduh. Apalagi ini orang. Kenapa ramai sekali di jalan? Ada yang mau mualaf dari Manado, satu keluarga teman-teman. Ini informasi dari Bang Suganda Palopo ya, yang punya akun Palopo itu WA. Mau mualaf satu keluarga dari Manado, alhamdulillah. Kenapa anak-anak ini tidak ada yang mau, ada yang ini? Susah sekali diajak komunikasi. Bunda Rahma juga sudah. Bunda Rahma bisa live nggak Bunda Rahma? Halo, Dek. Rame nggak di situ, Dek? Halo Kak. Rame tidak? Iya. Ya tadi kan saya suruh bilang, kasihan orang itu menunggu. Iya, ditunggu Ki. Nggak usah tunggu saya. Oh, Kasihan toh, makanya Sudah masuk Mi. tapi di Karyangu mah ini. oh iya, biar Mika mas menunggu aja sebagian Ji. Masih ada Ji. Buat sementara makan Ji orang. Maksud saya kenapa nggak dibaca WA aku? Naik ke live, ini saya lagi live ini dari tadi. Saya Oh, kenapa nggak baca WA-nya apa ini? itu. Minggu nggak saya baca balik, saya baca WA tadi dulu. Iya. Tadi ini kan mesin air di belakang. Ini tim saya ini ada bodoh-bodohnya, kadang lalot gitu. Cara kerjanya nggak suka. Beda sama kita. Sama. Gara-gara ini besok. Oh, ada brosur rumah hobi juga, wisata rumah hobi. Ini ada wisata rumah hobi juga nih brosurnya nih, teman-teman. Itu masih ada yang Wisata rumah hobi masih ada 700 orang. Enggak masa orang itu. Tadi malah 1000. Padahal akun ini akun yang ini orang nggak bisa minta permintaan naik kayaknya ya. Kalau bisa. Hah? Bisa nggak minta permintaan naik teman-teman? Bisa nggak? Nggak bisa. Gimana caranya? Gimana caranya supaya bisa? Tunggu ya. Mana tahu sudah bisa ini 01. Ya. Nggak bisa ternyata, pantasan aja. Nggak ada yang minta naik. Di privat kok bisa ya? Tunggu ya teman-teman, sabar ya. Sabar. Sambil berzikir. Apalagi nih kata ada.
privat. Kok bisa? Gimana caranya tuh? Rekomendasikan warung. Bahannya melak. Gimana caranya untuk caranya gimana pengaturan? Izinkan permintaan itu. Mana? Mau coba baca-baca sih. Pengaturan dengan kan moderator akun yang diblokir. Izinkan apa tuh permintaan? Jeda pengaturan kebusukan telepon balik kamera. Tidak ada izinkan. Dukungan bentar. Sabar ya teman-teman. Sabar ya. Oh, ini apa? Akun apa ini? 02. Sekarang itu harus kayak begini. Padahal sudah lamanya nih akun. Jadi sekarang itu TikTok harus kita live kayak 2 jam 3 jam gitu, 2 jam dalam 3 hari. Kamu belum selesaikan misinya itu. Oh gitu. Ya, karena belum diselesaikan misinya. Aneh, pokoknya aneh. Tiap bulan ada aja peraturannya. Jadi gimana dong? Jadi ini kita harus live buka kamera begini selama 2 jam. Sahabat Bang semua boleh? Biar orang itu naik. Udah pindah ke sini. Kita pindah ya teman-teman. Kita ke sahabat Bang Suma ya. Kalau di sini nggak bisa naik soalnya. Kita ke sahabat Bang Suma, oke? Bang Suma takut debat terbuka. Oh nggak bisa. Justru kita yang ajak orang debat terbuka. Jangan mimpi kamu. Kita pindah ke sahabat Bang Suma ya. Ini kenapa menghadap ke sana malah kameranya balik gini? Oh. Ini kenapa mukanya? Udah lihat gelap sekali itu layarnya. Udah kelihatan sama. Hilangkan stikernya boleh nggak? Kenapa? Yesus salib. Ini yang tadi. Oke teman-teman, kita pindah ke sahabat Bang Suma ya. Silakan bergeser ke sahabat Bang Suma. Ini kita matikan supaya teman-teman bisa naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Bang Zuma Store. Itu Bang Suma Store ini bukan. Makasih loh Keila, Masya Allah. Silakan teman-teman pindah ke sahabat Bang Suma. Kita tutup di sini. Bang Om, thank you. Ayo Bang, ayo geser ke sahabat Bang Suma. Bang Suma sudah live ini. Makasih. Barakallahu fiik. La bolong. Suma pemecah NKRI. Oh, pecah berapa? Pecah 3. Pecah 1000. Pecah 1000. Makasih barakallahu fiik. Ini sudah 2 yang live ini. Yulianti. Ada yang minta permintaan teman. Divisi umum. Wah, ini dia. Sih. Admin YouTube Zulkifli Abbas naik ke sahabat Bang Suma aja Bang. Tutup ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kita fokus di kamera. Ada yang mau nanya? Kasih Ini kantor pemasaran perumahan Haji Al Residen.
Ini kondisi. Kalau mualaf ini tanpa DP. Kalau mualaf. Jadi ada 2 kamar. Sorry ya. Kita lihatkan ini. Mualaf tanpa DP. Tapi dengan syarat diperlihatkan kartu aku ya. Ini ada 2 kamar. Satu pos. Mualaf lama, baru pindah ke sini. Ini rencananya di kantor kita ini. Ini ada kamar mandinya. Jadi ada kamar mandi, kita sudah readykan kamar mandi. Syahadat, makasih. Nah ini contoh rumah ya yang Ya. sudah kita bangun. Mari kita ini lahannya masih banyak teman-teman ya di belakang masih banyak. Jadi di belakang itu kosong. Ini hari ini kita peletakan batu pertama di sini. Jadi sudah ada yang ready. Sana sudah ada yang ready sana. Biarin hotel-hotel panas. Bodo amat. Iya, ini perumahannya seorang satpam. Kenapa? Suaranya nggak ada ya? Suara aku ya? Suara aku nggak ada ya? Sini. Belah guys. Oh. Ayo teman-teman yang mau perumahan subsidi, ayo ambil di sini aja. Kalau mualaf kita tidak kasih DP rumah. DP. Kalau mualaf nggak ada DP, kita gratis DP kalau mualaf. Betul. Nah ini. Jadi di sini kita peletakan batu pertama. Ini tukangnya sudah siap. Jadi ini lahan masih banyak yang kosong. Jadi kita masih bangun di sini. Di sini nanti ada perencanaan masjid. Di sini ada perencanaan masjid. Jadi semua di sini sudah penuh perumahan di sini, teman-teman. Yang depan ini sudah penuh perumahan. Sudah berpenghuni. Air sudah ngalir nggak, bro? Air ngalir sudah. Udah aman. Air udah aman. Udah kita tes tadi. Air sudah dekat, bro. Ya, sumber air sudah dekat. Jadi hari ini kita mau peletakan batu pertama. Jadi buat sahabat-sahabat yang mau rumah yang murah tapi kualitas komersil, ini di sini. Jadi khusus mualaf kita gratiskan DP. Ini Bapak yang Saleh ada? ada. Oh, ada. Bapak Saleh ada? Ada. Alhamdulillah. Sudah banyak yang pulang, Dek. Iya, karena ada yang masuk kerja, ada yang antar anak sekolah, ada yang jemput anak sekolah. Tapi ada yang belum datang. Ada sih, Kak, ada. Karena kita undang kan 100 orang kan? Ya, 100 orang lebih. Iya, betul. Jadi kita punya subsidi, tapi modelnya komersil. Nah, Rame. Mereka orang-orang ini. orang masih menunggu. Jadi ini kantor pemasaran. Ini kantor pemasarannya kita. Ada kalau dari rumah kita ada berapa? 40 menit. 40 menit. Iya, 40 menit. Ada nggak yang kenal ini? Beliau juga hadir. Bang Suma. Ya Allah, semangatnya. Naik aja nanti di mobil. Kalau dia ini, sama saya kan. Jadi
Jadi saya spill ulang ya, spill ulang. Jadi perumahan kita itu ada 2 kamar, 1 kamar mandi. Ini yang sering pinjam duit. Ini ada beras. Ini nanti dikirim. Jadi nggak usah pinjam duit lagi ya. Ini ada beras mau dikirim. Andre Nono. Nah, jadi 2 kamar, kamar ini 1. Ini kamar yang kedua. Iya. Kok banyak Kamarnya masih berantakan, maaf kamarnya masih berantakan. Tadi tempat dimasak. Plafon rapi, pokoknya tukangnya kerjanya rapi bener nih. Kamar mandi. Nah, jadi di sini sahabat-sahabat, di sini kita ada kelebihan tanah ya. Di sini ada kelebihan tanah. Kelebihan tanah ini untuk persiapan dapur. Ini ada persiapan dapur. kelebihan. Ya cocok lah, itu memang kelebihan. Mana lagi? Kita punya kelebihan. Ya udah cocok lah, itu kita punya kelebihan. Orang-orang Kelebihan, kita punya bukan kelebihan. Kelebihan. Kau Ustaz. ada bunda gemini. Di mana juga. begini Kak? Posisi di mana begini? Kosrat. Bunda gemini ada. Kosrat. Ya, Oh iya. ini ada. Ini perencanaan pembangunan 78 unit, sudah terbangun 7 unit. Nih. Jadi sisa 71 unit. Ya, digaskan kalau ada user yang minat. Langsung DM ke sahabat Bang Suma. Jadi sekedar informasi buat sahabat-sahabat mualaf, kita gratiskan DP, gratis DP ya. Yang mau rumah tanpa DP silakan bersyahadat. Lokasi kita di Tantra Lili, di Maros, Kecamatan Tantra Lili, dekat dengan Kosrat, Jadi lokasinya kita itu dekat dari sekolah, dekat rumah sakit, dekat pasar, apalagi ya, dekat Kosrat. Nah itu. Semalina, Alfamart, harga cash. Ya dekat Alfamart, dekat minimarket. Harga cash. Minimarket. Harga itu 3 juta cash. Gunakan juga. Sekarang itu AGB bukan AGB. AGB. Iya betul. Kalau mualaf bebas DP, benar. Tergantung, ada yang 20 tahun, ada 20 tahun, 15 tahun, ada 10 tahun, ada 5 tahun. Kalau 20 tahun itu 1,1. Kalau 15 tahun, 1,3. 10 tahun 1,8. 5 tahun 2,3.
Jangan sulit ya. Saya sudah ngomong. Ini siapa yang pegang akunnya? Ya pastilah kejang-kejang lah. Pastilah ada yang kejang-kejang ya. Nanti kepikirkan sih. Nanti kalau udah datang baru saya bikin itu biar kerja-kerja hotelnya semua keren. Wes, wisata rumah Hobbit naik juga. Wes, siapa di situ? Tambah panas dia Oten. Yang katain satpam ini. Nih, usahanya satpam nih guys. Hati guys. Itu ada suara nenek kecil ngapain itu anak kecil? Bisa nggak dilakban mulutnya dulu? Oh ya, suara anak kecil. Coba suruh yang di wisata rumah, wisata Hobbit bisa nggak ke rooftop? Bisa. Bisa jadiannya. Iya, anak kecil ini kenapa ini anak kecil ini? Bisa nggak dilakukan dulu? Anak kecil. Aduh, Tio. Ini lagi di rooftop ya, teman-teman. Bisa live di sana. Bisa itu. Udah masuk sampai di rooftop. Alhamdulillah. Nah, udah bagus. Nah, berkat Starlink. Nah, ini rooftopnya teman-teman ya. Udah jadi atapnya. Atapnya sudah jadi, alhamdulillah, masya Allah. Karya siapa tuh? Karyamu lah, karyaku lah. Nah, kita lihat dulu anunya. Sudah di keramik belum? Belum. Apa alasannya? Kenapa belum pasang keramik? Lagi sakit tukanya. Suruh minum Kombantrin. Bisa loh, Sar. Udah putus-putus pun. Kalau kita pantau yang orang pakai itu bisa kita putuskan. Bisa. Nah, ini lagi di rooftop ini teman-teman. Lagi di rooftop wisata rumah Hobbit. Sebentar malam ramai yang datang sih. Ini lagi di atas di lantai 2. Jadi apologet Islam itu nggak boleh kere kayak penjual pupuk. Ya. Ada kan yang penjual pupuk itu yang kerja satu pohon katanya 5.000 satu pohon, ya. Masya Allah. Ada yang suka, yang iri gitu loh, yang benci, ada yang sakit hati. Biarkan saja. Ini lagi di rooftop, teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah. Coba ini spill panggungnya bisa nggak kelihatan dari sini? Panggung kelihatan nggak? Dibesarin coba. Nggak bisa ya? Alhamdulillah teman-teman, di tempat kita ini sudah bisa live ya. Di rumah Hobbit sudah bisa live di sana, masya Allah. Jadi kalau Bang Suma di sana ya bisalah live kalau malam gitu ya. Cuman kan sebentar malam gak enak live debat karena ada adik saya yang Oten itu. Nah itu villanya tuh, dari sana tuh villanya di sebelah sana gitu. Siapa tahu apa tiba-tiba Kak Dedi bilang ayo deh diskusi Bang. Live kan gitu. Iya deh serunya. Boleh. Saya mau langsung live langsung mau diskusi sama kamu. Insya Allah. Jadi yang satu, yang di atas itu perumahan, peresmian, yang di bawah ini wisata rumah Hobbit. Kok belum dipasang plafon ya? Gimana ceritanya itu kan? Gimana ceritanya itu dek? Cuma tuh bicara dulu sama kalau. Kok
kok jadi saya yang tertutup. Cek, Nggak bisa kita buka mic-nya, harus dia. cek suara saya kedengaran nggak nih, teman-teman? Ya. Dulu rekam tak bunda apa? Rekam apa? Saya bagi nih sebagian anunya di berasnya. Oh, Di atau tunggu Ki. udah dekat, udah dekat. Hah? Ya? Sudah diambil. Oh iya ya. Oke, siap. Siap abangku. Menyala abangku. Lapon warmi bisa nempel nggak? Ini nggak bisa nggak pasang balon? Di kota 11 kilo belum rumah wisatanya loh. Jauh banget. Dekat nih. Sudah dekat, Bang Suma sudah di kota. Sekitar 20 menit sudah. 15 menit lah. Masuk nih kayaknya. Sudah masuk nih di lokasi perumahan. Ya, bukan saja sini, nggak apa-apa. Ada kalau misalnya nyampe saya lagi rendah ya, yang tuh masuk saya, iya, caranya setelah. Cuma yang buat itu kan ada di luar yang kasihan banget. Anak kecil pada dia anak kecil. Di bawah kuncinya. Ada kuncinya. Kalau villa yang besar, coba masuk ke situ. Villa besar coba masuk di situ, nak. Ya teman-teman yang sekali lagi bom-bom, siapa lagi Lina Wijaya yang mau dapat beras, boleh ya. Oh terbuka. Nah, yang mau datang nginap di sini silakan. Bom-bom kalau mau dapat pembagian beras di sini. Nah, ini. Ini ada 2 ton di sini, 2 ton beras. Ini kamar sebelah juga ada ini. Ah, bom-bom. Kalau mau dapat pembagian beras datang aja di sini. Teman-teman yang mau datang nginap di sini boleh. Alhamdulillah ya, kita siapkan kamar. Nggak sampai wifi sampai dalam kamar. Oh, nggak bisa. Nggak apa-apa. Kalau yang villa besar bisa nggak masuk ke dalam, nak? Kamar yang mana nggak sampai, Man? Kamar ini VIP nggak bisa di Bila- dalam. Kalau masuk di kamar tidak sampai. Itu Starlinknya dipasang di mana? Di atas sini, di atas Di atas aula. Oh, Iya, perumahan sudah dimulai. Hari ini peletakan batu pertama gitu. Nah ini yang aulanya yang teman-teman yang besar ada 2 lantai ya. Coba Nggak spill ke sampai juga atas. wifi. Kasih menghadap ke atas. Nah, tuh, ada kamar di atas kamar. Di atas ini ada tempat tidur teman-teman. Jadi kalau ada yang ini silakan aja hadir di situ ya. Kita tunggu di wisata Rumah Hobbit Bolangi. Nah, gitu. Di follow dong, follow akunnya Rumah Hobbit. Di follow teman-teman. dubur dia jibur tadi. Iya. Wah, dia di dalam Mas. Oh, centang miring, Sob. Lurus dulu. Ya. Di Burli di belakang kita. Itu Mi. Kita sudah masuk ke dalam perumahan ya, teman-teman. Ini perumahan, Masya Allah. Teman-teman Oten yang mau dapat beras 10 cm silakan ke sini. Tapi ada kue di bawah.
Waffle lah. Waffle lah. Wah, ini Panas. alhamdulillah. Oh, rame. Kita parkir di mana ini? Kamu yang bawa pegang HP-mu ya, Sat? Rame sekali. Anak-anak BKP juga datang. Iya, karyawanku semua ada. Gila. Oh. Bawa lah ini brosurnya. Tunggu ya, sudah ada nyampe ya. Langsung pakai ampul. Itu mau kita bungkus lembar satu. Nggak usah, pakai ini aja. Udah kan? Nggak sopan. Nggak apa-apa kan anak-anakku aja pun. Karyawan saya pun. Senang mereka. Banyak sekali. Oke. Saya pegang ini. Iya dong. Ini suruh anak dong. Halo guys. Bagi kelas ya. Mana cara balikkan kameranya? Bang Sadli. Oi, Apa kabar, Bang? kerja yang rajin ya. Kalau tidak, nggak aku gaji kau. Oke, siap. Kita itu sekarang buang sampah. Musola jangan lupa disapu. Sana. Ayo, ini. Pegang HP, suruh bawa brosur, suruh bawa tas. Gimana ceritanya? Tunggu guys. Mana kunci mobil? Astagfirullah. Tunggu deh. Tunggu guys. Itu sahabat-sahabat Oten itu lihat. Ya, itu fansnya di Makassar. Woi, aduh. Salam. Ayo, Kak Muid. Mas Sadli. Sadli Atika. Hai guys. Iya. Halo Kak, live juga. Dia di sana. Seger banget tuh yang di bawah Sadli. Menyala Sadli. Nyala bangku ya guys ini. Jadi ini dia perumahannya tuh. Nih. Tuh. Jadi yang berminat silakan ya. Senggol dikit dong. Bur pegang dulu. Ini. Itu yang banyak sekali itu. Mana bun?
Jangan habis. Oh, begini ya. Masuk dalam bag tidak kan disenggol sama Sinse. Sinse siapa? Oh, saya. Udah dah. Stres ini penggemarnya stres. Bang, katanya semua aku nggak boleh ikut ke Jakarta. Di Makassar. Ada nama-namanya di mobil. Ini owner dia kejang-kejang gitu kan, kejang-kejang. Mas ambil dulu anu di mobilnya Abah. Kertas yang mau di checklist. Di mobil. Sadli. Mana Sadli? Cari Sadli coba. Sadli. Kunci mobil ada itu list mau diambil di mobil. Iya, Sadlinya mana? Nah, kunci kan. Oh, ambil itu list. Ambil itu list. Yang punya MP. Sudah. Terus Ada. lanjut makanannya teman-teman di kafe. Sudah. Kalau teman di kafe sudah mati. Pun kia ada sini ayo. Sudah semua. Sudah makan. Biar tidak lagi. Iya. Kita pembagian beras. Ada nama Dengan dengan maksud Apa lagi? Nah, idola kalian. Masalah itu bros dengan namanya diambil biar cek peletakan batu pertama untuk tahap kedua di perumahan Haji La Residen. Ini spot foto rumah kurcaci guys. Ini juga guys. Untuk spot foto rumah kurcacinya ini. berikan peluang siap sebagai ada kemilang saya nak sangsil. Lanjut ya. Hai. Mobit keren. Suruh main anak itu berat dua. Suruh main anak itu berat. Dapat nunggu jalan-jalan di atas. Dapat nunggu jalan-jalan di atas. Untuk ada pulpen cabut bisa juga. Menyala jika ini pulpen itu. Mau berbeda. Salah, Bang Suma ganteng banget. Ya, angkat itu beras ke sini. Ih, wisata punya Bang Suma guys. Mana itu anak semua? Kasih itu yang kayak itu beras. Mana anak semua? Iya, bukan. Gok.
Sorot dulu Bang Sumanya. Sebentar Mas. Boleh untuk gantengnya Bang Suma. Iya, kenapa disem? Gimana Bos? Masih. Ada salah Ji. Apa kabar? Tapi kamu sekolah. Komen macam-macam buat Aku turun ya. Sudah ada sahabat Bang Suma di sini. Oke. Aku turun ya sahabat-sahabat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akil Wahid. Cukur nama saya. Paket. Dia jauh nak tahu itu kalau pangkal. Segala mau beli rumah Gil. Man Bang Suma. Sudah deh, enggak usah. Ya, Pak Hairul Fitra, BTN. Pak Hairul Fitra. Oke, lanjut. Ini nggak ada komentar. Adi Saputra. Oke. Oke, next. Oten yang mau Pak beras, Saparudin. silakan ke Maros. Pak Saparudin. Nah, kita lanjut ke Pak Asis. Berasnya itu 10 kilo. Ada Terus Pak dapat Asis. uang tunai juga. Ya, apa yang mewakili? Untuk uang tunainya untuk beli pulsa, beli jajan bisa lah. Oke, Pak Rahmat Akbar. Spill Bunda Rama bang, Bunda Rama mana ya? Nggak ada. Lagi. Pak Haswan, BTN. Itu beras satu. Lanjut ke Pak Arin. Awas lo tengah nangis 10 kilogram. Pak Rahmat, BTN. Ya buat teman-teman yang mau Lanjut ke Pak Hadi. masih ada. Pak Hadi. Kemudian Pak Sakaria. Bang Zuma mana itu Bang Zuma? Mana dia? Kemudian Pak Mimra Salam, masih dari BTN. Pak Mimra Salam. Atau yang mewakili Pak Mimra Salam, BTN. Oke. Ya. Lanjut ke Pak Ibu Indah Purnama. Ada Ibu Indah Purnama. Atau mewakili. Oke, Ibu Dinda Samudra. Pak Dinda Samudra. Ada? Pak Dinda Samudra. Oke, lanjut dengan BTN. Ada Irgi BTN. Amir Jamal. Oh, dengan Irgi, oke. Amir Jamal. Oke. Sari, BTN, Sari. Ada? Ada. Pak Irfan. Ada Pak Musi.
Rakyal, habis itu Rakyal, BTN. Hasbullah. Abang Wajib. Hasbullah. Alatari. Ini ada pakai Amiruddin. Yes. Kemudian Pak Amiruddin, ada Pak Amiruddin BTN. Ada. Emang Ibu Timang. Guys, sudah dulu deh ya guys. Mau ngapain ini? Matimang. Oh ya, Matimang. Ibu kita yang kata yang mewakili ada Ibu kita. Ibu kita, kemudian Ibu Wati. Oh teman-teman pada ngantuk ya. Jangan tutup rumah ya, sudahlah pada. Oke. Oh ini Bunda Rama. Astagfirullah, baru kulihat ini. Ini Bunda Rama nih. Kita lihat ya. Apalagi itu bahasa kerennya. Outfit dari Bunda Rahma. Harga sepatunya ini mungkin perkiraan kita 21 juta. Ini tasnya Hermes. Itu kacamatanya mungkin 49 juta. Kemudian kalau dari jaket, aku bisa lihat ini harganya 17 juta. Ini outfit dari Bunda Rahma. Kemudian Yunda. Ini ke screenshot aja ya. Ibu nomor mana? Ini dari sini aja. Ada. Dari jam berapa kita datang, Mak? Deh. Sudah makan? Mana kunci mobil? Sudah makan? Sudah makan? Ini saudara-saudara yang Mamai. kasih bisa. Ibu Kuli. Nanti kan lagi dua itu. Ibu Dimas. Ibu Sandra. Ibu Irawati. Aduh, aku cemburu. Ibu Rohani. Ini Bunda Rama. Ibu Rohani, Irawati, Sandra. Mereka dapat di Pak Wahyudi. Ada Pak Wahyudi. Apa? Sudah. Yuni. Kemudian Pak Alvin. Oke, kita naik lagi ya. Kemudian ada Ibu Fadila. Pak Nur Fadila. Pak Nur Fadila. Kemudian Ibu Aini Anggraini. Terus Ibu Anggraini. Oh iya ya, Anggraini. Santi ada ya. Aini Anggraini sama Ibu Abu Santi. Nur Fadila tadi semua sudah. Nur Fadila ada. Ya sudah deh. Kemudian Ibu Parmiati. Parmiati ada. Kemudian Ibu Udah dulu ya. Ibu Lestira. Ibu Lestira. Ibu Marni. Ada Ibu Marni.